Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Makfira dengan NPM 2308 Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelompokan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa berdasarkan tingkat pendidikan dan kemiskinan menggunakan metode Kimins Clustering. Pendidikan dan kemiskinan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah karena keduanya mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Pulau Jawa, meskipun menjadi pusat pertumbuhan nasional, masih terdapat disparitas yang signifikan antar kabupaten kota, baik dari sisi capaian pendidikan maupun tingkat kemiskinan. Hubungan antar pendidikan dan kemiskinan juga bersifat multidimensi dan spasial, sehingga analisis yang melihat indikator secara terpisah belum cukup menggambarkan kondisi wilayah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengelompokkan wilayah dengan karakteristik serupa agar pola ketimpangan dapat dipahami secara lebih komprehensif, salah satunya melalui metode clustering. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pola mengelompokkan kabupaten kota di Provinsi Jawa berdasarkan tingkat pendidikan dan kemiskinan menggunakan metode Kimins Clustering. Yang kedua, apa karakteristik yang membedakan setiap kelompok daerah hasil pengelompokan. Yang ketiga, bagaimana distribusi geografis dari setiap klaster yang terbentuk. Dan yang keempat, apa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari hasil pengelompokan tersebut. Nah, selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pola serta jumlah klaster optimal kabupaten kota di Pulau Jawa. Yang kedua, menganalisis karakteristik setiap klaster berdasarkan indikator pendidikan dan kemiskinan. Yang ketiga, memetakan distribusi spasial klaster untuk memahami ketimpangan wilayah secara geografis. Nah, selanjutnya, indikator pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah atau RLS dan harapan lama sekolah atau HLS yang dikeluarkan oleh BPS, karena keduanya mencerminkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan di suatu wilayah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan, pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sementara itu, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya terbatas pada rendahnya pendapatan. Nah, tingkat kemiskinan itu diukur berdasarkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya, untuk metode analisis, penelitian ini menggunakan Cummins clustering, yaitu metode unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Nah, Cummins itu dipilih karena bersifat sederhana, efisien, dan mudah diinterpretasikan dalam analisis sosial ekonomi wilayah. Selanjutnya, pada metode penelitian, di sini saya menggunakan jenis data sekunder kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nah, objek penelitiannya itu meliputi 119 kabupaten kota di Pulau Jawa yang terdiri dari DKI Jakarta 6 wilayah, Jawa Barat 27 wilayah, Jawa Tengah 35 wilayah, DI Yogyakarta 5 wilayah, Jawa Timur 38 wilayah, dan Banten 8 wilayah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa variabel yang saya gunakan itu ada RLS, persentase penduduk tamat SMA ke atas, persentase penduduk miskin, Gini rasio, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks separahan kemiskinan. Nah, selanjutnya pada tahapan penelitian ini, pada alur penelitian ini dimulai dari pengumpulan data indikator pendidikan dan kemiskinan, kemudian dilakukan pengecekan serta penanganan data hilang. Nah, selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat karakteristik awal data. Jumlah klaster optimal itu ditentukan menggunakan Elbow method, silhouette score, dan Baldwin Index. Nah, setelah itu, kabupaten kota dikelompokkan menggunakan metode Kimins, lalu dianalisis karakteristik tiap klaster dan divisualisasikan secara grafis maupun spasial. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada draft proposal penelitian saya. Nah, melalui penelitian ini diharapkan hasil pengelompokan wilayah dapat menjadi dasar dalam memahami ketimpangan pendidikan dan kemiskinan, serta memberikan informasi pendukung bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.